أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه بعد. Hadratul kiram, para sepuh, para jamaah rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas depan nikmatnya, karunia-Nya, izinnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini, pada saat ini kita masih bisa hadir, dibisakan hadir di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah hadir kita pada malam hari ini, amal kita, niat kita senantiasa ditata sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang mutaqabbal, amal yang bisa menjadi kiparat bagi dosa-dosa kita dan menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Qala ma'arifullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bidarrain amin ya rabbal alamin. Al hadisur rabi'u wal isruna. Hadis yang ke-24 an Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi, dari apa-apa yang telah meriwayatkan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-Rabbi, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, Azza wa Jalla, annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman wala tazallamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man amtuhu fastat imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri ya fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu
fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata mana koso dalika mimma indi illa kama yang usul mihyatu idza udkhilal bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Ini hadis yang cukup panjang, sampai berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5 halaman di kitab saya. Artinya dengan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-24 ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yarwi an Rabbi. Jadi hadis ini redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan istilah hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Qala, maka ngedawuh baginda Nabi SAW, ya ibadi, wahai hambaku, firman Allah, ini sesungguhnya aku aku haramkan, aku telah mengharamkan az-zulma, kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya, kezaliman itu apa? Bainakum, di antara kalian, muharraman, itu diharamkan. Fala tazallamu, oleh karena itu maka janganlah kau berbuat zalim. Ya ada ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Ini ya ibadi yang pertama, wahai hambaku, firman Allah, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Apa zalim itu? Zalim itu ya kebalikan dari apa? Dari syukur ya. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi wawadoa syai'a fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu pada selain tempatnya, namanya zalim, gitu ya. Tapi menurut caranya tasarruf, jadi melakukan sesuatu dengan yang lain haknya, itu juga apa? Zalim. Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna illa liya'budullah. Illa liya'budu. Aku ciptakan jin dan manusia, tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan untuk menyembah Allah. Nah, ketika kita tidak menyembah Allah, itu zalim namanya, gitu. Itu namanya zalim. Kita diberi mata, dari mata ini supaya kita melihat
tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, apa ya, berupa ciptaan-ciptaan Allah, alam sekitar kita. Untuk apa ya? Ya untuk tadi, untuk mensyukuri ya. Untuk dan juga Allah menciptakan mata untuk kita supaya kita bisa melihat Al-Quran, supaya kita bisa melihat hudan, bisa melihat petunjuk gitu ya. Nah, ketika peruntukan mata itu kita gunakan kepada selain yang diperuntukannya gitu ya, digunakan untuk sebaliknya, itu disebutnya zolim. Yang menzolimi diri sendiri. Jadi mata untuk baca Al-Quran malah digunakan untuk membaca yang lain-lain gitu, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nonton yang diharamkan gitu ya, melihat itu kan nonton. Untuk melihat petunjuk malah digunakan untuk melihat kemaksiatan. Itu namanya zolim. Jadi aku mengharamkan diriku, firman Allah, untuk berbuat zolim. Makanya dalam akidah kita, ketika orang-orang kafir, orang yang fajir, orang yang berdosa nanti di akhirat dijebloskan ke dalam nerakanya Allah SWT oleh Allah, itu bukan karena Allah zalim gitu ya, tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sekali-kali tidak akan pernah berbuat zalim kepada makhluk. Karena Allah sendiri mengharamkan untuk berbuat zalim. Oleh karena itu, waja'altuhu, aku jadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian wahai manusia, muharram, haram berbuat zalim itu hukumnya haram. Kita sering menggunakan dalam bahasa Indonesia, zalim itu menganiaya diri. Jadi menganiaya diri sendiri ya, zalim binafsi gitu ya. Tadi itu, jadi anggota badan kita digunakan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zalim binafsi itu zalim kepada diri sendiri. Tadi ketika kita ditugaskan hanya untuk beribadah, kita gunakan untuk maksiat, itu namanya zalim. Dan sebesar-besar kezaliman zalim bin nafsi adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Bagaimana firman Allah dalam surat Luqman, ketika Sayyidina Luqman memberi nasihat kepada putranya, ya bunaya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun adzim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik, karena sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan nyata-nyata kezaliman yang paling besar. Kemudian itu zalim binafsi. Yang kedua, zalim kepada orang lain ya. Mengambil hak orang lain itu zalim, mencuri, menggasak, korupsi gitu. Itu merupakan jadi hak merampas hak orang lain, itu zalim kepada orang lain. Fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ya ibadi, yang kedua, wahai hambaku, kullukum dollun, kamu sekalian ini, setiap dari kalian itu zalun, sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri petunjuk.
Fastahduni, oleh karena itu memohon petunjuklah kalian hanya kepada aku. Ahdikum, pasti aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Pada dasarnya kita itu sesat. Jadi hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah yang kemudian orang-orang itu benar gitu ya jalannya, terlepas dari kesesatan. Sesat di sini artinya sasar ya. Kalau bahasa Sundanya sasar. Sasar itu ya salah jalan. Kalian itu pada dasarnya selalu salah jalan, kecuali yang dapat diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang petunjuk. Jadi hanya orang diberi petunjuk oleh Allah yang tidak sesat gitu ya. Menurut siapa? Menurut Allah. Oleh karena itu mintalah kalian petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta petunjuk kepada yang lain. Karena yang lain itu selain dari Allah tidak bisa memberi petunjuk yang benar gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Jangan meminta petunjuk kepada yang lain. Minta petunjuklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, yang ketiga, kullukum ja'iun. Setiap kalian itu lapar. Illa, kecuali man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan, yang gak lapar gitu ya. Semua kalian tuh lapar semuanya, kecuali yang yang aku beri makan, dikenyangkan oleh Allah. Ijai di sini lapar bukan berarti nggak pernah makan. Ada yang orang makannya banyak tapi lapar terus gitu ya. Hartanya udah menumpuk di mana-mana tapi masih kurang terus. Nah itu kan lapar terus gitu. Itu kenapa? Karena dia tidak mendapatkan it'amnya ini, tidak mendapatkan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kurang aja terus gitu. Hartanya udah miliar-miliar, udah triliun-triliun tapi masih aja terus. Rumahnya udah kayak istana gitu ya. Mobilnya udah banyak, masih aja ditangkap KPK. Itu artinya masih apa? Ya, merasa kurang, merasa lapar terus. Kenapa? Karena apa yang dia miliki bukan dari Allah, bukan dari karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahasanya Allah karena bukan, jadi yang merasa kenyang itu yang diberi makan oleh imuni, oleh karena itu mohonlah kalian, mohon makananlah kalian ni hanya kepada aku, jangan meminta kepada yang lain. At'imkum, kalau kalian mintanya kepadaku pasti aku akan memberi makan kalian. Ini bisa bahasa kiasan, artinya apa? Kita memohon, kita mendapatkan rezeki itu caranya dengan duit. Duit itu apa? Duit itu doa, usaha, introspeksi, yang ketiganya tawakal. Itu yang tadi
it'amnya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi-pagi subuh kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan rizki, kemudahan rizki di hari ini. Kemudian usahanya apa? Ya pergi dagang, pergi ke pabrik, pergi mencari rizki dengan dagang, dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh Allah. Kemudian ketika dagang, doa terus-terusan, dagang laku-laku atau mungkin rugi terus, atau di pabrik udah 10 tahun tuh naik-naik, gajinya tuh naik-naik. Jadi kalau gaji tuh naik-naik tong demo ya Pak. Tapi apa? Lakukan yang ketiga, introspeksi. Saya doa saya udah bener atau enggak? Kemudian niatnya, kemudian amal saya ini niatnya sudah benar atau tidak, usaha ini untuk apa gitu. Jangan-jangan niat usahanya tidak benar atau jalan yang dilakukannya. Introspeksi apa? Introspeksi mawas diri ya, mengevaluasi diri oleh diri. Tapi kalau perasaan doanya udah benar, usahanya sudah benar, apa yang keempat, tawakal ala Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah tawakal itu ya, ketika hajatnya, keinginan dipenuhi, dia akan bersyukur. Ketika hajatnya belum dipenuhi oleh Allah, maka dia akan bersabar. Jadi cuman nantinya antara sabar dan syukur, dan dua-duanya adalah sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar dan syukur itu insya Allah itu akan selamat. Jadi itu akan, artinya apa? Walaupun mungkin harta yang didapatkan sedikit ya, hasil dagangnya cuma sedikit, tapi insya Allah itu mengenyangkan. Artinya apa? Akan merasa cukup. Walaupun dengan apa? Dengan rezeki yang sedikit. Karena tadi disyukuri gitu ya. Ya ibadi yang keempat, yang keberapa nih? 4 ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin. Kamu sekalian itu arin, telanjang, illa kecuali man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, oleh karena itu memohonlah kalian ya, akan pakaian ni kepadaku. Jadi mohonlah untuk mendapatkan pakaian itu dariku. Aksukum, pasti aku akan memberi kalian pakaian. Hampir sama ya maknanya dengan tadi. Kalau ini lebih spesifik ya, kepada apa? Pakaian. Karena pakaian ini kan merupakan bagian dari apa? Pertama, bagian dari kebutuhan kita ya. Maksudnya sembako kan. Pakaian itu termasuk kebutuhan pokok. Kenapa? Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk menutup aurat. Ya, fungsi pakaian itu. Fungsi pakaian itu untuk menutup aurat. Jadi yang utamanya ada itu. Jadi bukan pantas itu akibat ya. Karena kita menutup aurat ya, melakukan perintah Allah, maka munculnya yang disebutnya pantas. Oh, pantas pakai sarung ke masjid, pakai sarung pantas kan, munculnya pantas kan. Tapi tutup aurat dulu. Walaupun bagus terbuat dari sutra, tapi kalau auratnya itu ya nggak pantas. Ketika auratnya terbuka, tidak tertutup, maksudnya tidak berfungsi sebagai menutup aurat itu. Nah, oleh karena itu mintalah ya, untuk mendapatkan pakaian itu kepada kita. Diajarkan waktu kecil kan, ketika memakai pakaian yang baru ya dianjurkan berdoa.
Masih lupa kan doanya ya. Masih lupa doa. Ya paling tidak doanya kita udah alhamdulillah ya Allah, Kau beri aku apa? Pakaian yang baru. Oleh karena itu berikanlah pakaian baru itu menjadi semangat baru ya. Untuk apa? Untuk mengabdi, untuk berserah diri kepadamu. Minimal kan gitu. Dan dengan pakaian yang baru ini asin itu pakaian yang bagus, maka baguskan pula akhlakku. Baguskan juga diriku, jiwaku. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tuhtiuna bil-laili wan nahar. Kalian innakum sesungguhnya kalian tuhtiuna, kalian itu melakukan dosa, khoto, melakukan perbuatan bil-laili pada malam hari, wan nahari dan siang hari. Berang peuting ngan dosa we dilakukan oleh kalian ini, baik terasa maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan tidak disengaja ya. Yang ada mungkin sadar atau tidak sadar. Kalau dosa disengaja mah tentu ingin gitu, dosa disengaja gitu ya. Kita mungkin tidak sadar ya. Tidak sadar kalau itu berbuat dosa. Jadi kalau tahu dosa, misalnya judi itu tahu haram, ayo melakukan judi, nah itu udah keinginan gitu ya, melakukan. Tapi mungkin kita tidak sengaja melakukan sesuatu yang ternyata itu termasuk dari kategori judi. Judi itu apa? Melakukan sesuatu ya mungkin berupa transaksi gitu ya, yang menimbulkan ada satu pihak yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Karena konsep muamalah dalam Islam harus dua-duanya diuntungkan. Antarodin tuh dua-duanya ridho. Dua-duanya ridho artinya si pembeli senang, si penjual juga senang, pemberi senang, yang diberi juga senang gitu ya. Nah kalau judi ada salah satu yang dirugikan. Jadi kalian itu siang malam berbuat dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wa ana sedangkan aku, mohon Allah, aghfiru aku mengampuni al-dzunuba akan dosa-dosa jami'an seluruhnya. Jadi yang bisa mengampuni dosa itu hanya aku, yang lain tidak ada. Nabi aja nggak bisa mengampuni dosa, ya. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu. Jadi hanya aku yang mengampuni dosa itu seluruhnya. Fastaghfiruni, oleh karena itu bermohon ampunlah kepadaku, aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni. Ya, kita dari para ulama diajarkan dosa kecil yang tidak terasa tadi mudah-mudahan terhapus oleh amal-amal soleh. Setiap itu mengingatkan, mudah-mudahan hadir kita di sini ya itu dengan catatan hadir di sini sebagai amal ya. Kalau kehadiran kita di sini jadi amal soleh, mudah-mudahan itu menjadi amal yang bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Kita kan banyak mulai dari bangun tidur sampai saat duduk di sini kan nggak kehitung mungkin dosa itu. Kecuali ada kalau para jadi kalau mau muhasabah, dia ada orang yang seorang diangkat wali karena muhasabah. Jadi tiap hari kantongnya itu penuh dengan batu, batu kecil ya. Jadi kalau dia berbuat baik langsung taruh batu di saku kanannya. Nanti kalau dia udah buat salah, taruh batu di saku kirinya. Nanti setiap maghrib itu dihitung batunya, lobaan mana.
banyakan batu kiri atau kantong yang kanan. Itu dia lakukan setiap saya sampai diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali. Kalau ingin jadi wali gampang teorinya, ya, cuman pelaksanaannya yang berat gitu ya. Jadi dia konsisten melakukan, saya salah, memukul batur langsung taruh di kiri gitu ya. Itu. Fastaghfiruni, mohonlah ampun kepadaku. Dengan istighfar, banyak-banyak istighfar ya. Istighfar minimal sehari 100 kali. Ya terserah mau 20 kali setiap pada sholat gitu ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi habis sholat jangan buru-buru mundur gitu, istighfar dulu lah paling tidak. Astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali sehari. Ya apa namanya? Ya mau dibagi 20-20 silakan. Kalau subuh biasanya kan rada rajin ya pada subuh 100 kali gitu. Pada asar 100 kali. Jadi menjelang pergantian siang ke malam atau malam ke siang. Istighfar, mohon ampunlah kepada Allah. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau la tablughu tidak akan sampai durri apa? Doror apa? Kemudorotan ya. Apa? Memudorotkan, membahayakan apa? Lebih tepat apa? Kepadaku, kalian tidak bisa membuat madorot bagiku, gitu lah. Walan tablughu naf'i fatan fauni. Demikian juga kalian tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Artinya kalian tidak bisa membuat madorot dan tidak bisa memberikan manfaat. Mungkin nanti di berikutnya itu sebagai penegasannya ya atau penjelasan untuk ya ibadi. Jadi hakikatnya yang bisa memberikan madorot dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kita. Jadi tidak ada makhluk ini yang beri madorot, yang beri manfaat. Sejahat apapun dia, ya perbuatan itu hakikatnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Syarah Johar Maknun itu ada perbuatan itu yang diizinkan oleh Allah belum tentu diridhoi. Abu Jahal kufur itu diizinkan dierodah oleh Allah, tapi tidak diridhoi oleh Allah karena Allah tidak pernah ridho terhadap kekufuran. Paham ya? Di sini juga sama. Jadi tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi wa hambaku, lau anna awalakum lau anna awalakum. Nah ini sepertinya bayan penjelasan dari tadi kalimat tadi ya. Lau anna awalakum wa akhirakum
andaikan saja awalakum orang-orang sebelum kamu, gitu ya, wa akhirakum dan orang-orang sesudah kamu, artinya seluruh manusia, wa insakum, nah ini dipertegas, wa seluruh manusia, wa jinnakum dan seluruh jin, seluruh manusia sebelum dan sesudah kamu, seluruh jin dan seluruh jin sebelum dan sesudah kamu berada, gitu ya. Jadi jin yang Allah ciptakan dari dulu dan yang akan diciptakan kemudian, kanu semuanya itu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, itu merupakan manusia atau jin yang bertakwa, yang ketakwaannya itu lebih takwa dari apa? Dari kalian. Kalau orang-orang semuanya sebelum kamu dan sesudah kamu, jin-jin sebelum kamu dan sesudah kamu itu merupakan apa? Makhluk yang paling takwa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian, gitu ya. Mazada zalika fi mulki syai'an. Mazada zalika, tidaklah menambah yang demikian itu fi mulki syai'an, atas kerajaan Allah Subhanahu wa taala syai'an, sesuatu pun. Artinya walaupun seluruh manusia itu bertakwa dan sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi tidak menambah. Terus ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum. Nah, ini sebaliknya. Kalau orang-orang dan jin-jin sebelum kamu dan sesudah kamu itu sangat jahat, sangat berdosa, gitu ya, dibandingkan kalian, mana qoso dzalika min mulki syai'an, tidak sedikit pun mengurangi keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak memberikan madorot, tidak memberikan manfaat, itu makhluk itu tidak memberikan manfaat, memberikan madorot kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun semuanya berdosa, semua manusia, Allah tidak menjadi hina, gitu ya. Dan sebaliknya ketika semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena apa? Makhluk itu tidak memberikan madorot, tidak beri manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya ibadi, wahai hambaku, lau ana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika seluruh jin dan manusia ini qamu berdiri fi so'idin wahidin, pada satu tempat, gitu ya. Pas aluni, mereka itu semuanya memohon kepadaku. Fa'akto itu kulla wahidin mas'alatahu. Kemudian aku mengabulkan, atau itu memberikan, artinya mengabulkan kulla syai'in mas'alahu, seluruh setiap manusia yang meminta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya seluruh manusia dan seluruh jin sebelum kami dan sesudah kamu ngumpul di satu tempat berdoa, memohon kepada Allah, kemudian Allah mendoakan, mengabulkan setiap permintaan dari hamba-hamba tersebut, manusia dan jin tersebut, mana qoso dzalika mimma indi, tidaklah sedikit pun mengurangi mengurangi dzalika, demikian itu mimma indi, dari apa-apa yang ada padaku, tidak mengurangi sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali kama yang kusul mihyatu, kama yang kutus sebagaimana mengurangi al mihyatu oleh jarum
idza udhilal bahro, ketika dimasukkan ke dalam lautan. Jadi ketika semua makhluk ini berdoa memohon kepada Allah, kemudian Allah kabulkan semua permintaan seluruh makhluk ya, dari awal sampai akhir zaman nanti, itu tidak mengurangi apa? Kekayaannya Allah Subhanahu, maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jadi miskin gitu ya, hanya karena diminta. Beda dengan kita, karena kita mah tidak, kalau kita kekayaan banyak diminta habis ya jadi miskin, karena memang kita mah awalnya juga tidak punya kan. Kalau Allah ya maha kaya. Jadi ketika semuanya meminta itu tidak sedikit pun, bahkan di sini diumpamakan ya seperti apa, air laut ya. Kalau tadi permintaan itu adalah air laut yang diberikan kepada seluruh makhluk, itu hanya sebanyak air laut yang menetes dari jarum ketika diteteskan ke laut. Bayangin Pak, jarum diteteskan ke laut, diangkat kan ada air netes, cuma sebesar itu gitu. Dari kekayaan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, apa ini? Innama hiya, sesungguhnya, hanyalah ya a'malukum, amal-amal kalian. Jadi amal-amal kalian itu sisalakum, diterima ya, summa ufiyakum, kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paman wajada khairon, maka barang siapa yang mendapatkan khairon, kebaikan, fal yahmadillah, maka hendaklah dia berhamdalah atau apa namanya, bersyukur ya, memuji ya, hendaklah dia memuji Allah. Jadi ketika dia mendapatkan kebaikan, maka hendaklah memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan itu berarti keburukan ya, fala yalumanna, janganlah engkau menyalahkan ila nafsahu, kecuali kepada diriku sendiri. Jadi diakhiri ya hadis ini dengan nyataan bahwa kalau kalian mendapatkan, ketika kalian beramal ya, ketika beramal itu ada apa namanya, amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas ya, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nanti balasannya itu kan ada yang diberikan di dunia, ada yang diberikan di akhirat. Artinya ketika di dunia tidak terasa gitu ya, tidak terasa. Nah, tapi ketika kalian mendapatkan balasan tadi yang menyenangkan, jadi dengan kebaikan, maka memujilah, bacalah hamdalah gitu, bersyukurlah kepada alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mendapatkan yang tidak baik, maka jangan
menyalahkan orang lain gitu, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Salahkanlah dirimu sendiri. Ya, tadi itu yang disebut dari duit itu apa, yang ketiga introspeksi gitu ya. Ketika kita sudah beramal, sudah kenapa saya itu sholat rajin, ibadah seperti puasa, kenapa begini aja? Nah, introspeksi gitu ya. Introspeksi supaya apa? Kesananya muncul apa? Kalau introspeksi nanti akan muncul untuk apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan apa bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tawakal itu kan tadi ketika keinginannya dikabulkan, ketika apa tuh hasilnya sesuai dengan usahanya, dia akan bersyukur. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan usahanya, dia akan bersabar. Itu orang yang tawakal, itu orang tawakal. Jadi tidak mencari apa? Jadi tidak ketika berhasil tidak menjadi sombong, gitu ya. Tapi tetap jadi bersyukur. Dan ketika gagal, orang tawakal itu tidak akan mencari kambing hitam, tidak akan apa mencari-cari siapa yang salah. Dia introspeksi diri. Itulah jamaah sekalian. Jadi hadis yang panjang ini kalau bisa disimpulkan, yang pertama pesannya di sini adalah jadi jangan sekali-kali kita berbuat zolim, dan jangan ada sangkaan kepada Allah telah menzolimi kita. Tengteingan Allah, jangan gitu ya. Tengteingan itu sama dengan kita menuduh zolim kepada Allah. Kemudian bahwa kebaik apa makhluk ya, doror itu apa, bencana ya, kemudorotan dan manfaat itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberi madorot dan tidak juga bisa memberi manfaat, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pisau itu untuk menyembelih, atau api itu kan makhluk ya. Adat kita melihat api itu apa? Menyebabkan panas, doror kan? Panas itu doror. Tapi ketika Allah tidak menghendaki dororotnya, maka api itu tidak menjadi panas. Sebagaimana terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tidak ada dorornya, karena yang memberi doror bukan api. Yang memberi panas itu bukan api, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebanyak apa namanya kemuliaan Allah ya. Tadi kemuliaan Allah apa namanya amal kita itu tidak dibutuhkan oleh Allah, tapi amal kita itu dibutuhkan untuk kita sendiri. Jadi kita beramal itu bukan karena Allah butuh, gitu ya. Jadi Allah memerintahkan kita beramal bukan karena Allah butuh, tapi apa? Karena kita membutuhkan amal itu. Karena amal itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan apa namanya? Kenapa sebanyak amalnya itu kan tidak akan menambah kemuliaan Allah, dan walaupun seluruh makhluk ini durhaka kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi tidak memberi madorot dan tidak memberi manfaat. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan paling utama dalam mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman pada kita ya untuk hadis ini, karena di sini disebutkan salah seorang perawi hadis ini, Mbak, ketika dia mendengar hadis ini, ya, ada yang membacakan hadis ini, dia langsung tersungkur, artinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu
itulah amal-amal para sahabat dulu gitu ya. Para sahabat atau ketika mendengar atau menerima bacakannya hadis oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberikan pemahaman seperti itu gitu ya. Jadi sehingga taklim kita, hadir kita majlis ini bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan selanjutnya Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Masih bisa diskusi? Nggak ada itu. Ada barangkali ada yang mau didiskusikan? Kelihatan pakai kacamata. Cekap lah ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan waqiah ya, terutama pertanyaan waqiah tuh kejadian sehari-hari. Jangan ditabung. Ditabung kadang-kadang suka lupa, beda dengan nabung uang mah ingat terus gitu. Kalau punya pertanyaan dikumpul-kumpul lupa, pas pengajian lupa lagi. Jadi ketika ada teringat mau bertanya, langsung aja WA atau telepon ke Kang Rijal ya. Kang Rijal nanti langsung bisa diinikan ke siapalah narasumber yang berikutnya gitu. Jadi kalau dalam minggu ini ada pertanyaan langsung di-share ke siapa? Siapa? Tadi Asep Safi ya, belum pulang beliau ya. Jadi itu maksudnya supaya pertanyaan-pertanyaan kita itu bisa terjawab. Dan itu hikmahnya kalau langsung di-share gitu, mungkin kalau saya ini nggak bisa jawab, bisa cari dulu jawaban gitu. Kalau tidak langsung ya, kalau tidak langsung. Baik, kalau tidak ada yang akan diskusikan, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kita seperti pemahamannya para malaikat. Amin ya robbal alamin. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah. Dan bagi jamaah yang dulu pernah ijazah itu kubrawiyah ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Jadi jangan cuman sedikit diamal-amalkan gitu ya. Tapi insya Allah kalau dawam gitu, amalkan setiap waktu, itu pengaruh zikirnya itu paling tidak membuat kita senang berzikir nantinya. Jadi tidak ya kalau sholat itu tidak buru-buru mangkat gitu. Ininya pantatnya arah-rata gitu. Tangga assalamualaikum aya we tah. Geus anu teh geus mules beuteung teh. Geus haus. Ada 1001 alasan itu untuk tidak wiridan itu kan ada 1001. Walaupun hanya sekedar untuk tadi paling tidak istighfar gitu, tahlil. Ya kalau kubrawiyah kan minimal tahlil 3 kali gitu. Dan istighfar minimal 20 kali lah setiap pada sholat ya, sehingga dalam sehari semalam jadi 100 kali gitu. Kemudian jangan tinggalkan itu. Kemarin kan udah itu ya, hadisnya yang kemarin ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu 33. Jangan usahakan jangan sampai ditinggal ya. Lakukan setiap ba'da sholat fardu ya, yang 5 waktu, bukan maghrib. Sholat fardu itu bukan maghrib dan subuh aja gitu, tapi 5 waktu. Jadi baca tuh tasbih, tahmid dan takbir itu
33 kali setiap habis sholat. Allahumma sholli ala sayyidina bina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala mudana sabar rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin dan anta syakirin ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tudahhiru nabiyana bisaya darba'a nabiyana ba'ala Allahumma subhidina wa muslimina syadana 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 Allahumma inna nas'aluka samawati ma'nawira Allahumma aglina bil ilmi wa jayina bil ilmi wa akrina ya Allah bitaqwa wa jamina bil afiya wa salama bi rahmatika rahimin Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa asina misidun adabil akhirah Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina ma la yaghfiru lana Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.